Lengkap sudah jajaran AMD Ryzen 3000 series dengan rilisnya secara resmi dua prosesor entry level terbaru dari AMD, yaitu Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X. Jadi di sini gua udah punya salah satu dari prosesor terbaru tersebut, yaitu Ryzen 3 3100, dan ini ulasannya. Ryzen 3 3100 ini dari pengkodean namanya aja udah ketahuan kalau prosesor ini adalah adik bungsunya dari Ryzen 3000 series. Tanpa menggunakan embel G di belakangnya, Ryzen ini merupakan prosesor yang tanpa memiliki IGP atau grafik terintegrasi. Jadi kalau menggunakan prosesor ini, kalian harus menggunakan VGA eksternal atau grafik eksternal. Secara spesifikasi teknis, karena ini prosesor tanpa menggunakan IGP, otomatis prosesor ini menggunakan arsitektur Zen 2. Sama halnya dengan Ryzen 5 3600 atau Ryzen 7 3700X. Karena prosesor ini masuk ke dalam keluarga dengan arsitektur Zen 2 otomatis prosesor ini memiliki DNA dari arsitektur 7 nanometer dan juga support PCI Express generasi keempat. Dan tentu aja yang pasti prosesor ini juga bisa di overclock atau unclock. Membahas spesifikasi dari dua prosesor antara lain Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X ini, walaupun masih sama-sama dari line up Ryzen 3, cuman ada sedikit perbedaan dari masing-masingnya. Perbedaan yang gue maksud di sini adalah dari bus clock dan topologi desainnya. Untuk base clock, Ryzen 3 3100 ini dibekali base clock di angka 3,6 GHz dan bus clock di angka 3,9 GHz. Dan untuk Ryzen 3 3300X memiliki clock speed yang lebih tinggi, yaitu base dengan angka 3,8 GHz dan busnya sampai angka 4,3 GHz. Untuk konfigurasi core-nya, kedua prosesor ini mengusung konfigurasi core yang sama, yaitu di angka 4 core 8 thread. L3 cache sebesar 16 MB dan TDP-nya di angka 65 Watt. Nah, untuk topologinya ada sedikit perbedaan dari kedua prosesor ini, di mana pada Ryzen 3 3100 itu dalam satu CCD terdapat 2 CCX. Di mana masing-masing CCX terdapat dual core 4 thread dan L3 cache sebesar 8 MB. Jadi jika kedua CCX digabung, maka akan menghasilkan jumlah core sebanyak 4 core 8 thread dan L3 cache sebesar 16 MB. Tapi beda halnya dengan Ryzen 3 3300X, di mana dalam satu CCD terdapat 2 CCX tapi hanya satu CCX yang aktif. Satu CCX tersebut memiliki 4 core 8 thread sekaligus dan L3 cache 16 MB. Jadi semua core dan cache-nya berada dalam satu CCX yang sama. Dengan desain seperti ini, pihak AMD mengklaim jika Ryzen 3 3300X ini akan menghasilkan latensi yang lebih minim dari Ryzen 3 3100. Jadi sederhananya, semakin minimnya latensi maka akan semakin cepat sebuah prosesor itu. Nah, itu dia sedikit perbedaan antara Ryzen 3 3100 dan Ryzen 3 3300X. Nah, sedikit informasi, ketika gua mendapatkan informasi dan press release dari kedua prosesor ini, AMD memberikan sedikit bocoran tentang Mobo B550 mereka. Gua akan share sedikit ke kalian informasi yang gua dapat ini, di mana Mobo B550 ini juga sudah support PCI Express generasi keempat untuk storage dan GPU-nya. Di samping itu, Mobo ini juga support dual grafik yang mana selama ini hanya terdapat pada X series Mobo-nya AMD seperti X470 dan X570. Dan tentu aja yang pastinya Mobo ini juga support overclocking buat kalian yang suka overclocking prosesor kalian. Cuman ada sayangnya, Mobo ini tidak support backward compatibility atau bisa support Ryzen 1000 series atau 2000 series. Jadi kalian nggak bisa pasangkan Ryzen generasi sebelumnya pada Mobo ini. Hal ini dikarenakan ukuran kapasitas memori pada BIOS Mobo ini terbatas, khususnya pada B550 dengan kelas low to mid-end. Cuman mungkin ini masih bisa diatasi oleh beberapa vendor yang memiliki kelas Mobo tinggi untuk chipset B550 ini. Jika kita lihat updatean BIOS terbaru pada beberapa brand Mobo, di keterangannya tertulis tidak support lagi untuk Ryzen dengan prosesor grafik terintegrasi. Hal ini masuk akal karena Mobo dengan chipset B550 ini pasti akan menggunakan BIOS terbaru yang notabene tidak support dengan prosesor yang ada grafik terintegrasinya. Tapi di sini ada sedikit informasi yang bisa membuat gua dan kalian pastinya juga tertarik. Pada roadmap B550 ini, gua menemukan adanya tertulis Ryzen desktop dengan arsitektur Zen 3. Yang berarti ini kemungkinan adalah Ryzen Next Generation. Di mana Ryzen dengan arsitektur Zen 3 ini bisa jalan pada Mobo X570 dan juga Mobo B550. Ini berarti Ryzen dengan arsitektur Zen 3 ini masih menggunakan soket AM4. Belum diketahui apakah Zen 3 ini adalah Ryzen 4000 desktop karena Ryzen 4000 udah ada di mobile. Jadi intinya Mobo B550 itu nggak mentok sampai Ryzen 3000 series ini doang. Sebuah keputusan yang patut diapresiasi dari AMD karena sejak Ryzen generasi pertama atau 1000 series sampai Zen 3 masih menggunakan soket AM4.
Oke, sekarang gue balik fokus lagi ke Ryzen 3 3100. Jadi di sini gue akan coba menjalankan beberapa benchmark sintetis dan juga menjalankan beberapa games tentunya buat mengetahui performanya sampai mana. Tapi sebelum itu, buat spesifikasi sistem yang gue gunakan kali ini diantara lain adalah menggunakan mobonya X570 dari ASRock, yaitu ASRock Taichi. Alasan gue menggunakan mobo X570 karena gue pengen tahu potensi maksimal dari prosesor ini sampai mana. Sederhananya hal itu kurang mungkin jika dilakukan pada mobo dengan chipset B450 apalagi B350. Jadi intinya ini hanya buat pengujian doang guys, bukan buat daily. Untuk GPU-nya di sini gue menggunakan XFX Radeon RX 5600 XT dan memori menggunakan Corsair Dominator dengan base frekuensi itu jalan di 3200 MHz. Untuk cooler di sini gue menggunakan Wright Freeze bawaan cooler dari Ryzen 7 3700X. Nah, kenapa gue menggunakan cooler ini? Karena dengan skenario menggunakan cooler ini gue akan seperti mendapatkan cooler dengan performa di range harga 500 ribuan. Jadi ini mungkin sama aja sih antara cooler ini dengan cooler 500 ribuan. Jadi karena gue akan melakukan overclocking juga, gue nggak bisa pakai cooler bawaannya. Jadi kepaksa gue pakai cooler di range harga 500 ribuan yang kebetulan gue punyanya AMD Wright Freeze. Dan terakhir untuk PSU-nya gue menggunakan PSU sejuta umat yaitu Be Quiet U9 dengan efisiensi daya 500 watt. Dan ini adalah hasil benchmark sintesis dari Ryzen 3 3100 ini. Dari beberapa benchmark sintetis yang gue jalanin, terlihat performa IPC dari prosesor ini mengalami kenaikan yang cukup drastis dibanding Ryzen 3 generasi sebelumnya. Seperti pada Cinebench R15 di mana gue dapat skor yang cukup mengejutkan untuk kelas prosesor entry level. Di Cinebench R15 ini gua dapat skor multi-core-nya sebesar 1016 dan single core-nya di angka 180. Untuk 3D Mark Time Spy dan Fire Strike-nya gua fokusin pada CPU score dan gua dapat skor masing-masingnya itu di angka 5313 dan 16678. Nah, karena gue penasaran dengan performa Ryzen 3 3100 ini, gue coba sedikit compare prosesor ini dengan IFF 9400F. Dimana prosesor IFF 9400F ini udah sering banget gue ulas dan gue udah punya data komparasinya. Jika kita coba sedikit bandingkan performa antara Ryzen 3300 ini dengan IFF 9400F, gue sedikit agak kaget karena pada Cinebench R15, IFF 9400F itu skornya berada di angka 173 untuk single core dan 951 untuk multi core-nya. Dan secara defaultnya saja bisa dibilang Ryzen 3 3100 ini mampu menyaingi IFF 9400F. Dan ini secara default loh guys, belum gue overclock. Dan ketika gue coba overclock prosesor ini, gue mampu mendapatkan clock speed itu di angka 4,3 GHz dengan voltasenya 1,375 volt. Dan untuk memorinya di sini gue berhasil mendapatkan frekuensi di angka 3800 MHz dengan voltase 1,35 pada CL14. Dan ketika gue benchmark ulang, kenaikan performanya itu lumayan berasa banget. Seperti di Cinebench R15, di mana terdapat kenaikan dari 1016 menjadi 1131 pada multicore-nya. Sedangkan untuk single core-nya itu gua mendapatkan angka 199 yang sebelumnya di angka 180. Jadi ini mendapatkan performa gratis secara 8-10%. Serius, ini sangat menarik guys, karena nampaknya AMD telah menghadirkan standar baru dengan Ryzen 3 3100 mereka ini dalam urusan prosesor entry level. Dengan dukungan terhadap PCI Express generasi keempat, konfigurasi 4 core 8 thread dengan performa yang kencang, serta memori controller dan potensi overclocking yang baik, menjadikan prosesor dengan ASRock $99 ini bisa kalian jadikan untuk solusi rakit PC murah dengan performa yang sangat-sangat bisa diandalkan. Karena lu bisa bayangin, ini adalah prosesor entry level pertama yang gua ulas yang bisa menjalankan memori pada frekuensi 3800 dengan CL16. Tapi tentu aja itu juga didukung oleh Mobo dan memori atau RAM yang bagus. Untuk harga seperti yang gue bilang tadi, untuk Ryzen 3 3100 ini memiliki ASRock sebesar $99 dan Ryzen 3 3300X ASRock-nya di angka $120. Jadi terpaut sekitar $21. Tapi untuk harga masuknya ke Indonesia atau dipasarkan di Indonesia itu gue belum mendapatkan konfirmasi, karena pada press release pertama ada beberapa media yang udah mengumumkan karena kalau
Ryzen 3 ini harganya di angka 1.500.000 dan 1.800.000. Cuman itu belum valid dan itu udah diklarifikasi oleh AMD langsung, itu belum valid. Jadi kita tunggu aja harga resminya berapa dan mudah-mudahan Ryzen 3 ini tetap berada di angka under 2 juta. Apalagi dengan rilisnya Mobo dengan chipset B550, gua rasa Ryzen 3 ini menjadi solusi terbaik buat kalian yang ingin rakit PC murah. Nah, itu dia ulasan gua tentang Ryzen 3 3100 ini. Next video, jika prosesor ini udah resmi rilis di sini, gue berencana akan rakit PC murah menggunakan antara salah satu dari Ryzen 3 yang terbaru ini. Kalau kalian setuju, kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah. Segitu dulu video gua. Seperti biasa, like dan share video ini jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel kita supaya kalian gak ketinggalan video berikutnya. Stay safe teman-teman, dan dengan gua Rizky pamit undur diri dulu. Bye.